Pemirsa, warga yang terjebak longsor di Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan dievakuasi. Proses evakuasi terkendala material longsor yang memutus akses jalan. Warga yang terjebak di lokasi longsor Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan dievakuasi oleh pihak BPBD, TNI, dan Polri. Dengan membawa barang seadanya, warga mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kondisi tanah di daerah ini yang labil. Petugas menghimbau warga untuk meninggalkan perkampungan mereka. Proses evakuasi terkendala material longsor yang memutus akses jalan, sehingga petugas gabungan harus membersihkan jalan setapak di tengah hutan terlebih dahulu. Sementara itu, lokasi longsor yang berada di kilometer 21 kini mulai dibersihkan dengan menggunakan alat berat. Ya, ini sebenarnya lokasi di Batang Barat itu, ya, itu topsoil atau lapisan atas tanah itu tidak terlalu tebal, hanya sekitar 2 meter, dan di bawah itu adalah batu granit. Sehingga ketika intensitas hujan cukup tinggi, ini tanahnya langsung meluncur, tinggal batuan. Dan inilah yang terjadi di Batang Barat. 8 rumah warga yang ada di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Muara Barat, Palopo, Sulawesi Selatan tergerus longsor. Longsor juga memutus akses jalan poros Palopo Toraja dan membuat puluhan tiang listrik tumbang. Longsor yang terjadi di 3 titik juga membuat puluhan kendaraan roda 4 terjebak. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Massa di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dalam orasinya, massa menilai RUU HIP berpotensi menciptakan konflik ideologi. Massa dari berbagai organisasi masyarakat berunjuk rasa di halaman Masjid Al-Abrar, Medan, Sumatera Utara sejak siang tadi. Mereka berorasi mendesak pembahasan RUU HIP di DPR dibatalkan. Massa menilai RUU HIP berpotensi mencederai ideologi Pancasila. Sementara itu, dalam aksi ini, sebagian peserta aksi tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker dan mengabaikan aturan jaga jarak fisik. Selain di Medan, di Tasikmalaya, Jawa Barat, ribuan orang dari berbagai ormas juga berunjuk rasa Jumat kemarin dengan membawa poster massa menggelar long march dan berorasi. Massa juga berkeliling kota Tasikmalaya. Dalam orasinya, massa menuntut pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Menjelang maghrib, massa berangsur membubarkan diri. Aksi menolak RUU HIP juga berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat kemarin. Ribuan orang berkumpul di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Massa berorasi dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Kesan areal pemakaman yang seram seketika hilang saat menjejakkan kaki di tempat pemakaman umum RW 05 di Kelurahan Tawang Rejo, Madiun, Jawa Timur. Tempat pemakaman umum yang dikenal dengan sebutan makam nguwot ini dicat warna-warni sehingga menghilangkan kesan angker. Nisan, pohon, hingga dinding pembatas dicat beragam warna. Tak hanya itu, makam juga dihiasi beragam bunga untuk menonjolkan keasrian lingkungan. Pemandangan di pemakaman umum yang tidak biasa ini membuat makam nguwot viral di media sosial. Warga di sekitar makam bergotong royong membersihkan makam tersebut setiap minggu dan menambah penerangan di areal makam untuk menghilangkan kesan seram. Ide awal dari masyarakat dan tidak ditindaklanjuti oleh masyarakat. Jadi ini bukan instruksi, bukan apa, ini asli dari masyarakat. Jerih payah warga mengubah wajah makam nguwot membuahkan hasil. TPU di Kelurahan Tawang Rejo ini terpilih menjadi juara pertama lomba kebersihan makam yang digelar Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang menghadang dan mengambil paksa jenazah pasien positif corona dari ambulans. Petugas medis tidak berdaya menghalau massa. 8 orang terduga pelaku penghadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 ditangkap polisi.
Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap 8 orang terduga pelaku penghadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 saat melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Maluku. Sudah mengamankan 8 orang, 6 laki-laki dengan 2 perempuan, yang berdasarkan dengan bukti sementara yang bersangkutan terlibat secara langsung kegiatan penghadangan tersebut. Dan saat ini mereka masih dalam pemeriksaan kami di Polresta, dan pagi ini akan digelar kasusnya untuk menentukan status mereka berikutnya. Evaluasi dari protokol pengamanan, kemudian koordinasi kami dengan gugus tugas kota maupun provinsi, dan instansi lainnya terkait dengan pengamanan ataupun pengawalan jenazah ini sampai ke tempat pemakaman. Sebelumnya, puluhan orang mengambil paksa jenazah pasien positif corona dari ambulans. Petugas medis tidak berdaya menghalau massa. Keluarga menolak pasien dimakamkan dengan protokol COVID-19 karena pasien tersebut semula menderita tumor lalu berlanjut terinfeksi virus corona. Setelah mengambil paksa, massa bahkan membuang peti jenazah. Aksi ini pun menjadi tontonan warga. Namun setelah mendapat pemahaman dari Sekda dan Kapolres Maluku, pihak keluarga akhirnya merelakan pemakaman jenazah kerabatnya dengan protokol untuk pasien COVID di kawasan Warasia, Batu Merah, Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Fandi Watimena, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Anissa Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika beraktivitas keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah